Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Melia Kusumawardani, NIM 99 dari Prodi Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memenuhi tugas praktikum Oseanografi Kimia materi 1 dan 2. Materi pertama yaitu membahas tentang karakteristik fisika air, yaitu suhu dan massa jenis air. Apa sih pengertian dari suhu itu? Suhu merupakan salah satu parameter yang mempengaruhi suatu lingkungan perairan. Dan suhu sendiri dipengaruhi oleh sinar radiasi matahari dan proses interaksi antara udara dan air. Yang kedua yaitu massa jenis air. Apa sih pengertian dari massa jenis air itu? Massa jenis air merupakan suatu kerapatan massa jenis setiap volume benda, di mana semakin besar massa jenis benda, semakin besar pula massa setiap volumenya. Kerapatan suatu zat dipengaruhi oleh suhu dan tekanan yang dialami zat tersebut. Contohnya yaitu pada suhu 4 derajat Celcius, kerapatan air adalah tepat 1 gram per cm pangkat 3. Tetapi terus menurun dan menurun dengan semakin meningkatnya suhu. Materi 1 ini, alat dan bahan yang dibutuhkan: 1 botol air dingin, 1 botol air hangat, 2 pewarna makanan dengan warna kuning dan hijau, kertas pembatas, 1 piring plastik. Lalu selanjutnya air hangat diteteskan dengan pewarna warna kuning. Ditetesi dengan secukupnya. Lalu kocok air hingga tercampur. Yang kedua yaitu air dingin dengan pewarna warna hijau. Tetesi beberapa tetes. Lalu kocok kembali hingga warna tercampur. Selanjutnya yaitu menyusun antara botol air hangat dan air dingin dengan air hangat di bawah dan botol air dingin di atas. Jangan lupa memberikan sekat pada antara botol. Lalu diletakkan perlahan di atas botol air hangat hingga posisi sempurna air hangat di bawah dan air dingin di atas. Lalu amati perubahan yang terjadi pada botol air hangat dan botol air dingin. Percobaan kedua ini dilakukan hal yang sama dengan botol air dingin diberikan warna hijau. Diberikan beberapa tetes pada air dengan suhu dingin. Lalu agar air tercampur, kita kocok air. Selanjutnya yaitu air hangat, diberikan warna kuning. Diberikan beberapa tetes atau secukupnya. Selanjutnya untuk tercampur merata, kita ocok kembali air dengan warna kuning. Selanjutnya yaitu dilakukan dengan pengulangan yang sama atau percobaan yang sama, tapi bedanya di sini warna hijau diletakkan di bawah. Jangan lupa untuk diberikan pembatas atau kertas pembatas. Selanjutnya, air hangat diletakkan di atasnya dengan perlahan-perlahan agar tidak tumpah. Selanjutnya, pinggiran kertas dibersihkan. Nah, setelah pengulangan terjadi, yaitu pada percobaan pertama dan ini percobaan kedua, untuk selanjutnya yaitu mengamati antara percobaan pertama dan percobaan kedua. Pada proses pengulangan pertama ini, pada saat air hangat diletakkan di botol bawah dengan warna kuning dan air dingin diletakkan di atas dengan warna hijau,
hasil yang didapatkan adalah warna kuning berubah menjadi warna hijau. Hal ini disebabkan karena massa jenis air yang ada pada air hangat lebih rendah daripada massa jenis air yang ada di air dingin, sehingga warna yang ada di air hangat tercampur oleh warna yang ada di air dingin. Namun, pada pengulangan kedua, dengan letak yang berbeda, yaitu air dingin diletakkan di bawah dan air hangat diletakkan di atas, tidak terjadi perubahan warna sama sekali. Hal ini disebabkan karena massa jenis air dingin lebih besar daripada massa jenis air hangat, sehingga air hangat tidak bisa tercampur dengan air dingin, yang menyebabkan perubahan warna pada air dingin. Pada praktikum materi pertama ini, massa jenis air dapat berubah-ubah bergantung dengan perubahan suhu atau tekanan yang diperoleh. Semakin rendah suhu, maka kerapatan molekul air semakin merapat dan menyebabkan massa jenis air menjadi tinggi atau besar. Namun, pada saat suhu tinggi, kerapatan molekul merenggang, sehingga massa jenis air menjadi rendah. Selanjutnya yaitu pada materi kedua yang perlu disiapkan air hangat, air dingin, garam, 2 pewarna makanan, paku pines, 4 botol plastik, mangkok atau akuarium, dan juga sendok pengaduk. Pada percobaan pertama ini kita siapkan gelas, lalu kita memberi garam secukupnya. Pada gelas ini diberikan air hangat. Kita tuang perlahan-lahan pada gelas ya. Lalu untuk proses selanjutnya kita memberi pewarna warna kuning. Tetesi secukupnya pada gelas. Lalu aduk hingga merata dan garam ikut terlarut. Selanjutnya yaitu kita membuat dengan warna hijau. Pada warna hijau ini kita memakai air dingin untuk melarutkan pewarnanya. Kita tuang air dingin pada gelas. Lalu kita tetesi dengan warna hijau. Tetesi secukupnya. Dan aduk hingga merata. Selanjutnya yaitu kita tuang air pada mangkok plastik atau akuarium. Tuang setinggi 5 cm. Selanjutnya yaitu menusuk pada bagian bawah gelas dengan paku pines. Lalu diletakkan pada mangkok atau akuarium. Kemudian dilakukan proses yang sama pada gelas yang berwarna hijau. Letakkan kembali pada mangkok plastik atau akuarium yang berisi air. Setelah masuk pada mangkok plastik atau akuarium, kita ambil perlahan paku pinesnya. Nah, untuk menunggu hasil pengamatan, kita lanjut dengan percobaan kedua. Selanjutnya yaitu percobaan kedua. Kita tambahkan garam secukupnya pada gelas pertama. Lalu kita tuang air dingin pada gelas. Dan kita tambahkan pewarna makanan warna hijau. Kita tetesi beberapa tetes atau secukupnya. Lalu kita aduk agar air dan pewarna tercampur. Selanjutnya kita membuat lagi pada gelas kedua dengan air hangat. Kita tuangkan secukupnya.
Lalu kita tambahkan pewarna makanan warna kuning. Kita tetesi secukupnya. Dan jangan lupa diaduk agar pewarna merata dengan airnya. Lalu kita lanjut dengan menambahkan air pada mangkok plastik atau akuarium. Kita tuang air setinggi 5 cm. Lalu setelah itu kita tusuk pada bagian bawah gelas dengan paku pines. Lalu memasukkan pada mangkok plastik atau akuarium. Selanjutnya kita tusuk kembali pada gelas kedua atau gelas yang berwarna hijau. Dan kita masukkan kembali pada akuarium. Lalu kita ambil paku pinesnya perlahan-lahan dari mulai yang air warna kuning dan air yang warna hijau. Selanjutnya kita tunggu dan kita amati apa yang terjadi pada percobaan 1 dan 2. Jadi setelah diamati dapat diketahui pada pengulangan pertama warna yang mendominasi adalah warna kuning. Sedangkan pada pengulangan kedua warna yang mendominasi adalah warna hijau. Apa sih perbedaan antara pengulangan pertama dan pengulangan kedua? Perbedaannya adalah pada salinitas garam atau kadar garam pada air. Pada pengulangan pertama, kadar garam diletakkan pada air yang berwarna kuning. Sedangkan pada pengulangan kedua, garam diletakkan pada air yang berwarna hijau. Sehingga air yang memiliki kadar garam lebih mendominasi pada mangkok plastik. Jadi didapatkan kesimpulan hubungan antara suhu, salinitas, dan densitas adalah densitas akan naik apabila suhu turun dan salinitas naik. Sekian video praktikum oseanografi kimia materi 1 dan 2. Semoga dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.